Rumah yang kami tempati saat ini sudah kurang layak untuk dihuni. Banyak bagian rumah yang harus direnovasi. Pintu dan jendela sudah banyak yang lapuk. Atap rumah pun sering bocor jika hujan. Padahal berulang kali gentengnya sudah diganti. Dindingnya di beberapa ruangan sudah rusak. Jika disentuh dengan tangan akan pecah dan mengeluarkan pasir. Maklum, kami membeli rumah itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan selama ini, kami belum pernah sekalipun merenovasinya. Ditambah lagi sebelum dibeli oleh kami, rumah itu pun belum pernah direnovasi oleh pemiliknya. Jadi memang, sudah sepantasnya kami merenovasi rumah yang kami tempati sekarang. Rumah kami sebetulnya tidak terlalu besar. Hanya terdiri dari ruang tamu, kamar tidur utama, di mana aku dan Mas Bambang tidur, dengan kamar mandi di dalam. Kamar untuk tidur Damar dan Wulan, yang ukurannya ruangannya lebih luas daripada ruangan lain. Aku menempatkan 2 ranjang, agar mereka tidur terpisah, meskipun dalam satu kamar. Di dalam kamar mereka pun ada kamar mandi. Lalu ada kamar untuk Mbak Sumi, asisten rumah tangga kami. Ruang tengah di mana aku menempatkan TV, rak piring dan kulkas. Semuanya berukuran tidak terlalu luas. Ada kamar untuk sholat yang hanya bisa memuat untuk 2 orang. Bisa dibayangkan seberapa lebarnya. Di belakang ada dapur yang hanya bisa masuk 1 orang. Jadi, jika aku atau Mbak Sumi sedang memasak, maka kami harus secara bergantian. Kalau memaksa masuk, tentu salah satu dari kami akan menempel di kompor. Di sebelah dapur ada kamar mandi berukuran kecil untuk Mbak Sumi atau Wulan jika sedang dimandikan. Di belakang rumah ada sedikit halaman. Di sanalah tempat untuk Mbak Sumi mencuci dan menjemur pakaian. Bisa dibayangkan, sebenarnya rumah yang kami tempati tidak terlalu besar. Namun jika akan direnovasi, tetap saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kami menunggu saat yang tepat, agar dalam pembangunan rumah yang baru tidak berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Alhamdulillah, akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Kami mendapatkan rezeki, dan kami bermaksud untuk memperbaiki rumah kami, mengganti apa saja yang sudah tidak layak pakai. Setelah kami berunding, Mas Bambang menghubungi seorang tukang bangunan yang dia kenal. Dan ternyata, setelah diperiksa oleh Pak Teguh, tukang bangunan kenalan Mas Bambang, rumah kami harus diganti semua, karena sudah tidak ada bahan bangunan yang masih layak untuk dipakai. Itu artinya, rumah kami harus dibongkar dan kemudian diganti dengan bangunan yang baru. Karena jika tidak demikian, maka rumah kami akan roboh kapan saja. Dan tentu itu malah akan sangat berbahaya untuk keluarga kami. Kami menyetujui saran dari Pak Teguh untuk membongkar semua bangunan dan menggantinya dengan yang baru. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah di mana kami akan tinggal selama rumah kami dibangun. Tidak mungkin kami masih menempati rumah itu sementara ada tukang yang bekerja. Tentu akan sangat berbahaya untuk keselamatan 2 anak kami, Damar dan Wulan. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari rumah kontrakan sebagai tempat tinggal kami sementara sampai rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Pak, besok kita jalan-jalan yuk, nyari rumah kontrakan di sekitar sini, barangkali ada. Ajakku pada Mas Bambang suatu malam. Kebetulan besok hari Minggu, jadi kami semua libur. Anak-anak bisa ikut serta. Aku dan suami adalah ASN di kantor pemerintah daerah yang mempunyai hari libur 2 hari, Sabtu dan Minggu. Iya Bu, ayo boleh, jawab Mas Bambang. Pagi harinya, kami berlima berjalan di sekitar lingkungan RT. Aku, Mas Bambang, Damar dan Wulan, serta Mbak Sumi. Sengaja aku mengajaknya agar bisa mengawasi Wulan. Seperti yang sudah kami rencanakan semalam, hari ini kami bermaksud akan mencari rumah kontrakan sementara untuk kami tempati sampai pembangunan rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Di lingkungan RT tempat kami tinggal, memang banyak tempat kos dan rumah kontrakan karena lokasinya dekat dengan lingkungan perkantoran Pemda. Ada beberapa rumah kontrakan yang kami temui, tetapi semua sudah penuh terisi. Begitu juga dengan tempat kos, tak ada yang dikontrakan. Setelah lelah dan tak mendapatkan hasil, akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan berencana untuk lain kali saja kami mencari lagi rumah kontrakan. Namun saat akan kembali pulang, kami bertemu dengan Pak Rudi, teman sekantor Mas Bambang di jalan menuju rumah. Dari mana Pak Bambang? Tumben jalan-jalan pagi? Sapa Pak Rudi pada suamiku.
Iya Pak, kami sedang mencari rumah kontrakan, jawab suamiku. Untuk siapa rumah kontrakan? Selanjutnya, suamiku menceritakan kepada Pak Rudi mengapa kami mencari rumah kontrakan. Oh begitu, kalau Pak Bambang mau, di depan rumah saya ada rumah yang dikontrakan Pak. Rumahnya besar, sudah lama kosong karena pemiliknya pindah tugas keluar provinsi. Pak Bambang bisa lihat-lihat dulu keadaan rumahnya, barangkali cocok. Pak Rudi mencoba menawarkan. Apa itu benar Pak? Jika Pak Rudi tidak keberatan, bisakah mengantar kami ke sana sekarang? Tanya suamiku dengan antusias. Iya Pak, bisa. Mari saya antar ke sana. Sekalian mampir ke rumah saya. Kita kan satu RT, tapi tak pernah saling bertemu, kata Pak Rudi sambil tertawa. Maka kami pun putar balik menuju rumah yang dimaksud oleh Pak Rudi. Rumah itu berada tepat di depan rumah Pak Rudi. Bangunannya belum sempurna, masih berupa bata merah. Ukuran rumahnya memang lumayan besar, seperti kata Pak Rudi. Di dinding depan rumah itu terpasang sebuah papan yang bertuliskan sebuah nomor HP. Maka suamiku segera menghubungi nomor yang tertulis di sana. Sang pemilik rumah bernama Pak Edi. Dia mengatakan jika ingin melihat-lihat keadaan di dalam rumahnya agar menghubungi orang yang tinggal di samping rumahnya, karena dia sudah menitipkan kunci rumah kepada tetangganya itu. Lalu kami pun segera menghubungi tetangga rumah Pak Edi, namanya Pak Yono. Kepadanya suamiku mengutarakan maksud kedatangan kami. Dan tak lama kemudian kami pun diantar melihat rumah Pak Edi oleh Pak Yono. Dan di rumah itulah kami kemudian mengalami beberapa kejadian yang menyeramkan. Ketika kami masuk ke dalam rumah Pak Edi, tiba-tiba aku mencium bau anyir yang sangat menyengat di hidung. Seperti bau darah segar, bukan darah binatang, tetapi darah manusia. Seketika itu aku pun merinding, bulu kuduku berdiri. Aku membaca doa yang kuhafal dalam hati. Rumah Pak Edi lumayan besar, terdiri dari 2 lantai. Ukurannya 2 kali lipat dari rumah kami. Tidak seperti dinding di luar yang masih bata merah. Ternyata dinding di dalam rumah sudah dicat dengan rapi. Begitu masuk melalui pintu utama, ruangan yang luas tanpa sekat langsung terlihat. Di sebelah kiri ada pintu yang menghubungkan dengan ruangan tamu. Di sebelah kanan pun ada pintu yang menghubungkan dengan garasi. Di tengah ruangan luas tanpa sekat ada 3 buah kamar tidur yang cukup besar dengan kamar mandi di dalam. Ada sebuah kamar mandi di ruangan itu, mungkin kamar mandi untuk tamu. Ruangan itu dibuat agak tinggi 1 tingkat keramik. Turun ke bawah ada sebuah kolam ikan di sebelah kiri ruangan. Di depan kolam ikan itu ada ruangan makan, dan paling ujung adalah dapur. Semua ruangan berukuran lumayan besar. Sebetulnya akan terasa sangat nyaman tinggal di rumah seluas itu. Namun entah kenapa, dari pertama kali aku masuk ke dalam rumah Pak Edi, seperti ada sepasang mata yang selalu mengawasi setiap gerak-geriku. Setelah selesai melihat-lihat keadaan ruangan di lantai bawah, kami segera menuju tangga untuk melihat ke lantai atas. Namun ketika kami akan menuju lantai atas, anak bungsuku Wulan yang berusia 2 tahun tiba-tiba menangis kencang dan tidak mau menaiki tangga. Dia menggenggam erat tanganku sambil menutupi kedua matanya, seperti sedang ketakutan. "Nggak mah, nggak mau mah," katanya sambil menangis. Aku dan Mbak Sumi berusaha membujuknya, tapi Wulan tetap saja menangis, bahkan semakin kencang. Akhirnya hanya suamiku, Pak Rudi dan Pak Yono saja yang melihat-lihat ke lantai atas. Sedangkan aku, Mbak Sumi, Wulan dan Damar tidak ikut serta. Agak lama mereka berada di lantai atas. Terdengar mereka sedang mengobrol, tapi tak begitu jelas apa yang mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian, Wulan berhenti menangis. Aku meminta Mbak Sumi untuk membawanya keluar dari rumah Pak Edi. Aku kemudian menyusul ke lantai atas. Bersama Damar. Setelah Mbak Sumi membawa Wulan keluar rumah Pak Edi, aku melihat-lihat ruangan yang ada di lantai atas bersama Damar. Sementara suamiku masih mengobrol dengan Pak Rudi dan Pak Yono di salah satu ruangan. Di lantai atas hanya ada 3 buah kamar yang berukuran lebih besar dari yang di lantai bawah. Dan di sebuah pojok kiri adalah tempat untuk mencuci, menyetrika, dan menjemur pakaian. Dan ketika aku masuk ke dalam ruang cuci, ada rasa takut yang tiba-tiba datang menyelinap. Entah kenapa. Bergegas, aku keluar dari sana.
lalu mencari Damar akan mengajak dia turun. Karena kulihat Mas Bambang tak lagi berada di lantai atas. "Damar, di mana kamu nak? Ayo kita turun," kataku memanggil Damar dengan agak berteriak. Damar tak menjawab panggilanku. Mungkin dia sudah turun, maka segera aku menuju tangga. Namun saat aku menuruni tangga, kulihat bayangan Damar di salah satu kamar yang tak terkunci. "Damar, ayo kita turun," kataku sambil menuju kamar di mana tadi aku melihat Damar. "Mah, mari kita pulang," terdengar suara suamiku memanggil dari lantai bawah. Aku menuju tangga. "Iya Pak, sebentar, aku mencari Damar," jawabku. "Damar ada di bawah Mah, itu dia sedang bermain dengan Wulan," jawab suamiku. Aku tertegun. Damar ada di lantai bawah. Lalu siapa tadi yang kulihat di dalam kamar? Gumamku dalam hati. Kemudian aku pun bergidik. Segera aku menuju tangga dan langsung turun ke lantai bawah. Dan tak sengaja mataku melihat ke arah kamar yang pintunya tadi terbuka. Seperti ada bayangan seseorang di sana. Mungkin mataku hanya salah melihat saja, gumamku lagi. "Jadi gimana Pak? Apakah berminat untuk mengontrak rumah ini?" tanya Pak Yono kepada suamiku. "Saya belum bisa memutuskan sekarang Pak. Saya akan berunding terlebih dahulu dengan istri saya," jawab suamiku. Mereka lalu membicarakan soal harga dan bagaimana sistem kontraknya. Jika nantinya suamiku berminat mengontrak rumah itu, aku hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Aku sibuk mengusap-ngusap hidung. Bau amis darah segar tiba-tiba tercium lagi, sangat mengganggu indera penciumanku. Namun sepertinya tak ada yang mencium bau anjir itu selain aku. Karena kulihat Mas Bambang, Pak Rudi, dan Pak Yono biasa saja, seakan tidak mencium apapun. "Baiklah Pak, kami permisi dulu. Terima kasih sudah mengantarkan kami melihat-lihat rumah ini. Nanti akan saya kabari lebih lanjut apakah kami jadi mengontrak rumah ini atau tidak setelah saya berunding dengan ibunya anak-anak," pamit suamiku pada Pak Yono. "Oh iya Pak, saya tunggu kabar selanjutnya." Kami kemudian keluar dari rumah Pak Edi. Mbak Sumi, Damar, dan Wulan sudah menunggu di halaman. Pak Yono kemudian mengunci kembali rumah Pak Edi, kemudian pamit untuk pulang lebih dulu. "Singgah dulu ke rumah saya Pak Bambang, mumpung sudah sampai sini," ajak Pak Rudi kepada suamiku. "Maaf Pak, lain waktu saja ya. Jika berjodoh nanti juga kita akan bertetangga," jawab suamiku. Pak Rudi pun tertawa. "Baiklah jika begitu, semoga berjodoh dengan rumah Pak Edi ya, agar kita bisa jadi tetangga." Gantian, suamiku yang tertawa mendengar perkataan Pak Rudi. "Terima kasih banyak Pak, sudah mengantar kami melihat rumah kontrakan Pak Edi." "Ya, iya Pak, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan." Kami pun bersalaman dengan Pak Rudi, lalu berpamitan pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, aku masih memikirkan beberapa keanehan yang terjadi di rumah Pak Edi tadi. Tidak biasanya Wulan takut naik tangga. Dia akan dengan segera menghampiri jika melihat ada tangga dan kemudian menaiki. Dia akan dengan senang naik turun tangga sambil tertawa gembira. Tiba-tiba tercium bau anyir darah segar yang menyengat, sangat mengganggu indera penciumanku. Padahal kata Pak Yono, rumah itu setiap harinya dibersihkan, disapu, kemudian dipel. Sesuatu yang mirip dengan Damar yang aku lihat di gambar atas. Suasana yang tiba-tiba membuat merinding dan bulu kuduku berdiri. Hawa dingin yang terasa seperti menyiratkan sesuatu. "Menurut Mama, bagaimana rumah Pak Edi tadi, Mah?" tanya suamiku mengagetkan. Kita cari rumah kontrakan yang lain saja, Pak," jawabku. "Loh, kenapa Mah? Bukankah rumah itu cukup bersih?" tanya suamiku. Suamiku sangat tahu aku sangat peduli dengan kebersihan. Jadi, hal pertama yang diprioritaskan dalam mencari rumah kontrakan adalah kondisi rumah yang bersih. "Iya, memang. Tapi entah kenapa aku merasa kurang sreg saja, Pak," jawabku tanpa memberitahukan alasannya kepada Mas Bambang. "Ya sudah, lain waktu kita cari rumah kontrakan yang lain saja, Mah, kalau begitu," jawab suamiku akhirnya. Percakapan tentang rumah kontrakan kami akhiri karena kami telah sampai di rumah. Setelah 1 minggu, aku dan suamiku mencoba mencari rumah kontrakan di sekitar lingkungan RT. Kami menanyakan kepada para tetangga. Barangkali beberapa dari mereka ada yang mengetahui.
di mana ada rumah kontrakan yang kosong. Namun, belum juga ada hasilnya. Gimana mah? Sudah 1 minggu kita cari rumah kontrakan yang kosong, tapi belum dapat juga. Selain rumah Pak Edi, kata suamiku suatu hari. Kami sedang mengobrol santai di teras depan. Damar sedang asik dengan mainan mobilnya, dan Wulan sedang makan, disuapi oleh Mbak Sumi. Aku pun diam saja. Atau kita coba saja dulu untuk mengontrak rumah Pak Edi, hanya beberapa bulan saja, sebelum rumah kita jadi mah. Semakin cepat kita pindah sementara ke rumah kontrakan, bukankah akan semakin cepat pula rumah kita dikerjakan tukang? Dan itu berarti kita akan segera menempati rumah yang baru mah, ucap suamiku, mencoba membujuk dengan halus. Kuhela napas dalam-dalam. Apa sebaiknya aku ceritakan saja kepada Mas Bambang kejadian yang kualami di rumah Pak Edi waktu itu? Tetapi, apa dia akan percaya dengan ceritaku? Gumamku. Gimana menurut Mama? Setuju nggak? Gimana ya, Pak? Aku kurang sreg saja, Pak. Aku menjawab singkat. Emangnya kenapa, Mah? Iya, Pak. Sepertinya rumah Pak Edi ada yang nggak beres, Pak. Apa? Nggak beres bagaimana, Mah? Iya, seperti ada sesuatu, jawabku. Suamiku tertawa mendengar kata-kata itu. Mah, ada-ada saja kamu ini. Iya, Pak, beneran, Pak. Aku serius. Emangnya serius apaan sih? Suamiku bertanya seakan mengejek. Menyebalkan sekali. Itu, Pak, ketika masuk ke dalam rumah Pak Edi kemarin, aku mencium bau anjir darah. Tapi bukan darah hewan, melainkan darah manusia, Pak, kataku. Suamiku kembali tertawa. Kenapa tertawa sih, Pak? Aku bicara serius, Pak, kataku sebal. Jika memang ada darah dan baunya sangat menyengat, tentu bukan hanya Mama yang menciumnya, tetapi semua orang yang berada di rumah Pak Edi kemarin akan menciumnya. Nyatanya mereka gak ada yang merasa terganggu dengan bau yang Mama bilang barusan. Mungkin hidungmu saja yang sedang bermasalah, ucap suamiku. Aku pun terdiam. Ternyata benar, hanya aku yang menciumnya bau darah itu. Aneh sekali. Padahal bau anjir darah manusia sangat menyengat. Atau mungkin memang indera penciumanku yang sedang ada masalah. Entahlah. Yang pasti aku mencium bau anjir darah manusia di rumah Pak Edi waktu itu. Bapak ingat gak, waktu kita akan melihat ke lantai atas rumah Pak Edi, Wulan tiba-tiba saja menangis, Pak, dan gak mau diajak naik tangga. Padahal kan anak itu paling suka jika lihat tangga. Kataku mencoba memberi alasan yang lain mengapa aku merasa kurang sreg untuk mengontrak rumah Pak Edi. Namanya juga anak kecil, Mah. Wajar dia menangis waktu diajak naik tangga. Mungkin dia masih ingin bermain di bawah. Lagi pula kan memang baru sekali itu Wulan masuk ke rumah Pak Edi, jadi masih merasa asing, kata suamiku. Bisa jadi seperti itu. Mungkin memang hanya perasaanku saja yang terlalu berlebihan. Namun aku betul-betul merasa kurang sreg dengan rumah kontrakan Pak Edi. Jadi bagaimana sekarang? Tanya suamiku. Gimana apanya, Pak? Tanyaku. Kita jadi nggak ngontrak rumah Pak Edi? Kata Pak Teguh, jika kita nggak segera memutuskan jadi atau tidak memakai jasanya, dia akan bekerja di tempat lain, jawabnya. Lama aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ya sudah, terserah Papa saja, gimana baiknya? Akhirnya aku menjawab. Baiklah, kalau begitu Papa akan menghubungi Pak Yono ya, untuk memberitahukan kalau kita jadi mengontrak rumah Pak Edi. Setelah itu menghubungi Pak Teguh teman Papa, agar dia bisa dengan segera merencanakan pembangunan rumah kita, ucap suamiku. 3 hari kemudian kami pindah ke rumah kontrakan Pak Edi. Memerlukan waktu selama 2 hari untuk membersihkan semua ruangan di rumah itu, kemudian memindahkan barang-barang dari rumah kami dan menatanya kembali. Kami hanya memakai ruangan di lantai bawah, sedangkan di lantai atas hanya ruangan untuk mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian yang terpakai. 3 kamar yang ada di lantai atas kami pergunakan untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya tidak kami pakai dan sudah kami kemas dengan rapi, agar saat kami pindah menempati rumah yang baru, tidak perlu mengemasnya lagi. Di malam harinya kami tidur agak awal, lelah sekali rasanya. Setelah seharian tadi kami membereskan rumah. Aku, Mas Bambang, dan Wulan menempati kamar yang berada paling depan, dekat dengan pintu utama. Di sebelah kamar kami
Damar yang tidur di sana, sedangkan Mbak Sumi tidur di kamar paling ujung dekat dengan dapur. Entah sudah berapa lama aku tidur, saat tiba-tiba aku mendengar suara orang menangis dari arah dapur. Kulihat jam di dinding, waktu menunjukkan pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Kupasang telinga agar bisa mendengar lebih jelas. Apakah memang betul suara orang menangis atau bukan? Iya, betul. Aku tak salah dengar. Itu suara tangisan. Apa Mbak Sumi yang menangis? Karena suara itu terdengar dari arah dapur, dekat kamarnya. Kenapa dia menangis tengah malam? Aku ingin membangunkan suami, tapi terlihat dia begitu lelap dalam tidur. Maka aku urungkan. Dengan perlahan, aku beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Mataku langsung tertuju ke arah dapur. Karena ruangan tak bersekat, aku bisa langsung melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi makan. Wajahnya tak terlihat karena tak menghadap ke arahku. Dia berambut panjang. Aku pun terkesiap. Dia siapa? Kenapa dia menangis di tengah malam? Sejenak aku tertegun. Namun beberapa detik kemudian aku tersadar dan segera masuk kembali ke dalam kamar. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Segera ku tarik selimut untuk kemudian menutupi seluruh tubuh sambil berusaha membaca doa. Tapi mulut serasa terkunci. Badanku gemetar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha untuk memejamkan mata, tapi sia-sia. Semakin aku berusaha, bayangan makhluk yang kulihat barusan semakin melekat di pelupuk mata. Meskipun aku tak melihat wajahnya, tapi sudah bisa kubayangkan. Pasti sangat menyeramkan. Makhluk apa sebenarnya yang aku lihat tadi? Seorang perempuankah? Siapa dia? Dan ada kepentingan apa ada di rumah ini? Apakah dia memang sudah ada di sini sejak lama? Kenapa Pak Edi atau Pak Yono tak memberitahu kami? Bermacam pertanyaan singgah di kepalaku. Ku buka selimut yang menutupi wajah, lalu menengok ke arah Mas Bambang. Dia masih tertidur dengan pulas. Begitu juga dengan Wulan. Jantungku berdegup semakin cepat. Napasku terengah-engah seperti orang yang baru saja berolahraga. Keringat dingin keluar bercucuran. Aku teringat akan Damar, anak sulungku, tidur di kamar sebelah kamar tidur yang kutempati. Ingin rasanya menengok dia, ingin mengetahui keadaannya. Namun rasa takut mengalahkan keinginanku. Aku tak berani untuk beranjak bangun dan melihat Damar. Benar-benar keadaan yang sangat menyiksa. Waktu terasa berjalan begitu lambat dan mataku tak juga bisa dipejamkan. Aku berusaha membangunkan Mas Bambang dengan kaki yang kutendang-tendangkan ke kakinya, tapi sia-sia. Dia tidak juga bangun, bahkan hanya untuk sekedar membuka mata. Apa makhluk tadi masih ada di ruangan makan? Dari mana dia datang? Entah jam berapa, akhirnya aku tertidur dan terbangun ketika Mas Bambang membasuh mukaku dengan air. "Bangun mah, sholat tahajud," kata Mas Bambang. Kulihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari. Perlahan, aku bangun untuk melaksanakan sholat tahajud bersama Mas Bambang. Aku bergegas ke kamar Damar. Begitu selesai sholat subuh, Wulan masih tertidur dengan nyenyak. Kubuka pintu kamar Damar, dia pun masih pulas. Aku menghela napas dengan lega. Begitu melihat Damar masih ada di dalam kamarnya, aku menghampirinya, mengusap rambut dan pipinya. Ku peluk dia dengan erat sambil mengucapkan syukur karena tak terjadi sesuatu dengan dia. Lalu, aku keluar dari kamar Damar. Ku tutup pintunya perlahan. Berjalan, aku menuju dapur. Mbak Sumi sedang merebus air dan menyiapkan sarapan. Aku duduk di kursi makan, berhadapan dengan kursi yang semalaman diduduki oleh makhluk itu. Mas Bambang belum pulang dari musola, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Pak Rudi. Ku amati kursi yang semalam diduduki oleh makhluk itu. Tak ada yang berubah, juga tidak ada sesuatu yang terlihat janggal di sana. "Mbak, semalam tidur jam berapa?" tanyaku sambil masih tetap mengawasi kursi di depanku. Mbak Sumi menoleh ke arahku. "Sekitar jam 8 malam, Bu. Setelah sholat isya, saya langsung tidur," jawab Mbak Sumi. "Mbak terbangun gak tengah malam?" tanyaku lagi. Mbak Sumi pun tersenyum malu. "Enggak, Bu. Saya tidur nyenyak sekali sampai menjelang subuh." "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Mbak Sumi. "Oh, dikira kebangun tengah malam. Nggak ada apa-apa," jawabku. "Berarti hanya aku yang mendengar suara tangisan tadi malam, dan hanya aku yang melihat makhluk itu duduk di ruang makan ini,"
kenapa hanya aku yang mengalami hal aneh di rumah ini sejak pertama kali melihat-lihat sampai menempati? Gumamku dalam hati. Assalamualaikum. Terdengar suamiku mengucap salam. Waalaikumsalam. Aku dan Mbak Sumi menjawab bersamaan. Suamiku langsung menuju ke dapur. Begitu dilihatnya, aku duduk di kursi makan. Anak-anak belum bangun, Mah? Tanyanya. Belum, Pak. Tadi kulihat mereka masih nyenyak. Jawabku. Gimana tidurnya, Mah? Nyenyak? Tanya suamiku. Nyenyak sih. Sampai aku mendengar suara tangisan itu. Ingin aku mengatakan seperti itu pada suamiku. Namun, itu semua kuurungkan. Ada Mbak Sumi. Khawatir dia mendengar dan malah akan merasa takut. Lalu minta berhenti bekerja. Aku lagi yang repot. Ya, lumayanlah, Pak. Jawabku. Akhirnya sambil tersenyum kecut. Alhamdulillah. Semoga mama dan anak-anak bisa kerasa tinggal di rumah ini ya. Juga dengan Mbak Sumi. Sampai rumah kita selesai dikerjakan. Ucap suamiku. Aku hanya tersenyum. Semoga saja makhluk yang kulihat tadi malam tak muncul lagi. Juga suara tangisan itu tak terdengar lagi. Gumamku. Papa mau minum kopi? Tanyaku. Iya, Mah, boleh. Jawabnya. Aku bangkit dari duduk untuk membuatkan kopi Mas Bambang. Setelah selesai memandikan Wulan dan memberikannya pada Mbak Sumi agar disuapi, aku ke kamar Damar untuk memastikan dia sudah bangun. Meskipun sekolah sedang libur, aku tetap membiasakan Damar untuk selalu bangun pagi dan mandi. Kubuka pintu kamar Damar. Dia tak nampak di ranjangnya. Terdengar suara air mengalir dan bunyi orang mandi di kamar mandi. Ternyata Damar sudah mandi. Lalu aku keluar dari kamar Damar dan kulihat Damar sedang bersama Mbak Sumi dan Wulan di depan rumah. Sejenak aku tertegun. Jadi siapa yang mandi di kamar Damar tadi? Gumamku. Aku masuk kembali ke dalam kamar Damar. Suara orang mandi dan air mengalir tidak ada lagi. Dengan perlahan, ku buka pintu kamar mandi. Lantainya basah, seperti baru saja ada orang yang mandi. Aneh. Bergegas, aku keluar kamar. Karena tiba-tiba aku merinding dan bulu kuduku berdiri. Pah, kira-kira berapa lama rumah kita akan selesai? Tanyaku pada Mas Bambang saat kami akan berangkat ke kantor pagi itu. Kata Pak Teguh sih sekitar 6 bulan, Mah. Kenapa, Mah? Tanya Mas Bambang. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam waktu dekat sebelum rumah kita jadi dan kita dapat info soal rumah kontrakan yang baru, kita pindah saja ya, Pak. Jawabku. Tak bisa kubayangkan jika selama 6 bulan kami harus tinggal di rumah ini. Baru saja 1 hari aku sudah mengalami beberapa kejadian aneh yang menakutkan. Gumamku. Apa nggak capek, Mah, pindah lagi, ngangkat barang-barang lagi? Ucap suamiku. Aku pun terdiam. Iya juga, bakalan capek lagi. Waktu pindahan ke rumah ini saja memerlukan waktu 3 hari untuk bisa menempati. Namun kalau harus tinggal di rumah ini selama 6 bulan dan mengalami kejadian aneh yang membuat bulu kuduku berdiri, rasanya aku tak sanggup. Kejadian tadi malam dan barusan mungkin belum seberapa menyeramkan, meski membuatku merinding dan merasa takut. Bagaimana jika aku mengalami hal yang lebih menyeramkan lagi? Ini malam kedua kami menempati rumah kontrakan Pak Edi. Aku tidur agak malam. Ada tugas kantor yang harus diselesaikan. Mbak Sumi sudah masuk ke dalam kamarnya. Damar dan Wulan pun sudah tidur dari tadi. Suamiku sedang menonton televisi dan aku sedang mengerjakan tugas di meja makan. Mah, sudah selesai belum? Belum, Pak. Kenapa? Papa ngantuk. Mau tidur duluan ya? Ya sudah, Pak. Tidur saja duluan. Aku mau selesaikan dulu tugas ini. Tanggung sedikit lagi. Jawabku. Mas Bambang pun beranjak ke dalam kamar setelah mematikan televisi. Beberapa kali aku menguap, ngantuk sekali rasanya. Namun, tugas kantor harus diselesaikan malam ini. Kulihat jam dinding, waktu telah menunjukkan pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Aku ke dapur untuk membuat segelas air kopi. Barangkali saja bisa menghilangkan rasa kantuk yang menyerangku. Tak lama, segelas kopi telah selesai kubuat dan siap untuk diminum agar dapat menghilangkan kantuk yang sangat. Namun, saat aku membalikkan badan dan akan menuju meja makan, kulihat ada makhluk berambut panjang sudah duduk di kursi di mana tadi aku duduk. Dia membelakangiku. Aku terkesiap, jantungku berdegup lebih cepat. Ingin lari dan berteriak, tapi kakiku seperti ada yang menggelayuti dan mulut seakan terkunci.
hanya diam dan melihat ke arah makhluk itu yang bisa kulakukan tanpa berkedip. Ingin memejamkan mata, tapi lagi-lagi mataku seakan tak bisa terpejam. Perlahan, dia membalikkan badan. Jantungku semakin kencang berdetak. Keringat dingin keluar bercucuran tanpa diminta. Sedikit kemudian, dia telah berbalik, menatapku dengan tajam. Aku sempat melihat wajahnya, begitu mengerikan. Selanjutnya, aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Mah, bangun. Terdengar suara suamiku di telinga. Dia menepuk-nepuk pipiku. Bu Lucy, Bu, bangun Bu. Itu suara Mbak Sumi. Dia mengoles-oleskan minyak kayu putih di hidungku. Baunya sangat khas. Perlahan, aku membuka mata. Tampak Mas Bambang dan Mbak Sumi di samping kiri dan kananku. Ada apa denganku? Apa yang telah terjadi? Gumamku. Aku dalam posisi tidur terlentang di lantai dapur. Mama kenapa tidur di dapur? Tanya suamiku. Aku tidak menjawabnya. Aku masih belum paham kenapa aku bisa tidur terlentang di lantai dapur. Mbak Sumi memberikan segelas air bening. Ini Bu, diminum dulu. Aku meminum air bening yang diberikan Mbak Sumi. Sampai habis tak tersisa. Kerongkonganku terasa kering. Haus sekali rasanya. Seperti orang yang baru saja berolahraga. Terasa lelah dan lemas. Aku pun terbangun dari posisi tidur. Duduk di lantai, berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Mama kenapa? Tanya suamiku lagi. Iya, sekarang aku ingat. Semalam, ketika selesai membuat segelas air kopi, ada seorang perempuan yang duduk di kursi makan, di mana aku duduk saat mengerjakan tugas kantor. Wajahnya menatapku tajam. Sempat beberapa detik kami beradu pandang, meski hanya sekilas. Tapi aku masih bisa mengingat wajah itu. Sangat menyeramkan. Ingin rasanya menceritakan tentang apa yang kualami tadi malam pada Mas Bambang. Tapi lagi-lagi keurungkan. Ada Mbak Sumi bersama kami. Gak ada apa-apa, Pak. Aku hanya merasa tiba-tiba pusing saja. Akhirnya, jawaban itu yang keluar dari mulutku. Tentu saja aku berbohong. Nanti lagi, jangan terlalu malam tidurnya. Mama pasti kelelahan. Ucap suamiku. Kuanggukan kepalaku, lalu berusaha berdiri dan duduk di kursi makan. Badanku rasanya lemas sekali, seperti tak bertulang. 2 kali sudah aku melihat makhluk itu, atau lebih tepatnya, dia yang mendatangiku. Ada apa sebetulnya dengan rumah kontrakan ini? Kenapa hanya aku yang didatangi? Gumamku lagi. Hari Sabtu, 1 minggu sudah kami menempati rumah kontrakan Pak Edi. Dan sejak kejadian malam itu, aku tak pernah lagi tidur sampai larut. Aku takut makhluk berwujud perempuan berambut panjang itu akan datang lagi. Memang, dia tak mengganggu. Tapi siapa yang bisa menjamin di kemudian hari dia akan menjadi masalah buatku? Mah, nanti malam kita bersilaturahmi ke rumah Pak Rudi yuk, ajak suamiku. Besok kan libur, anak-anak kita bawa, biar berkenalan juga dengan anak-anak Pak Rudi. Lanjutnya. Nah, kebetulan aku akan menanyakan tentang rumah ini kepada Pak Rudi dan Bu Hani. Barangkali saja mereka mengetahui cerita tentang rumah ini. Gumamku. Iya Pak, nggak enak juga. Sudah seminggu kita bertetangga, masa belum pernah berkunjung? Jawabku. Malamnya, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kami, aku, Mas Bambang, Damar dan Wulan pergi ke rumah Pak Rudi untuk bersilaturahmi. Mbak Sumi tinggal di rumah. Dia sedang asik menonton televisi. Pintu pagarnya nggak usah dikunci ya Mbak. Kami cuma sebentar kok. Pesanku padanya sebelum berangkat. Iya Bu, baik. Jawab Mbak Sumi. Assalamualaikum. Kami mengucap salam setelah sampai di depan rumah Pak Rudi. Pak Rudi, Bu Hani, dan kedua anak mereka, Cika dan Radit, kebetulan sedang berada di teras rumah mereka. Waalaikumsalam. Jawab Pak Rudi dan Bu Hani bersamaan. Wah, ada tamu jauh. Gurau Pak Rudi sambil tertawa. Kami tersenyum mendengar gurauan Pak Rudi. Lalu, kami saling bersalaman. Selama menempati rumah kontrakan Pak Edi, memang baru malam ini kami saling bersilaturahmi. Padahal, jarak rumah kami sangat dekat, hanya menyeberang jalan. Maklum, kami sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dari Senin sampai Jumat, kami bekerja. Baru hari Sabtu dan Minggu kami libur. Itu pun jika tidak ada kegiatan di hari Sabtu atau Minggu. Bertetangga dekat, namun seperti berjauhan. Ayo kita ngobrol di dalam, ajak Pak Rudi. Tidak usah Pak,
enak di sini saja sambil lihat kendaraan yang berlalu lalang, jawab suamiku. Akhirnya, kami mengobrol di teras depan rumah Pak Rudi. Aku duduk di samping Mas Bambang, menghadap ke arah jalan. Jelas terlihat situasi rumahku dari sana. Damar dan Wulan asik bermain dengan kedua anak Pak Rudi, Cika dan Radit. Tak lama, asisten rumah tangga Pak Rudi datang dengan membawa nampan berisi 4 cangkir air teh hangat dan sepiring kue basah. Ayo, silakan diminum dan dicicipi kuenya, kata Bu Hani. Sambil minum dan mencicipi kue, kami asik berbincang tentang segala hal. Hingga tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Aku memberi kode pada suamiku untuk segera pamit pulang. Situasi di sekitar rumah Pak Rudi sudah sepi, padahal belum begitu malam. Sepertinya tak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang. Saat akan berpamitan, tak sengaja mataku melihat ke arah rumah kontrakan kami. Aku melihat sesuatu yang bergelantungan di jendela dapur. Jantungku berdebar. Ku amati dengan lebih seksama. Apa gerangan yang ada di sana? Ya Allah, ternyata makhluk berambut panjang itu lagi yang kulihat di jendela dapur. Aku bergesiap, mataku tak berkedip mengawasi. Sangat jelas terlihat sorot matanya tajam menatapku. Padahal jarak pandangnya lumayan jauh. Tapi entah kenapa, wajah dan matanya sangat jelas terlihat olehku. Aku merinding dibuatnya. Bulu kuduku berdiri. Makhluk itu betul-betul menyeramkan. Wajahnya hitam dan matanya melotot ke arahku. Mah, ayo kita pulang, kata Mas Bambang mengagetkan. Dia meraih tanganku. Iya Pak, kataku dengan gugup. Ada apa Bulu sih? Tanya Bu Hani. Aku tidak menjawab. Baru teringat sekarang, bukankah kedatanganku ke rumah Pak Rudi selain bersilaturahmi juga ingin menanyakan tentang rumah kontrakan Pak Edi? Tadi kami mengobrol terlalu asik sehingga aku lupa untuk menanyakan tentang hal itu. Hari sudah malam. Jika aku bertanya sekarang, tentu akan semakin malam kami pulang. Kasihan anak-anak, mereka pasti sudah mengantuk. Tidak ada apa-apa Bu, jawabku sambil tersenyum. Mataku melihat lagi ke arah jendela dapur rumah kontrakan kami, dan makhluk berambut panjang itu sudah tidak ada lagi di sana. Kami pun akhirnya berpamitan pulang, tanpa mendapat cerita dari Pak Rudi dan Bu Hani tentang rumah kontrakan yang kami tempati. Sesampainya kami di rumah, Mbak Sumi sedang menunggu kami di depan, duduk di ayunan besi, mainan kepunyaan Wulan, di mana biasanya dia mengajak Wulan bermain sambil menyuapi. Mbak, kenapa duduk di depan? Tanyaku heran. Tak biasanya Mbak Sumi berada di luar rumah setelah waktu maghrib. Ada yang aneh menurutku. Gak ada apa-apa Bu di dalam gerah, jawab Mbak Sumi. Kuperhatikan wajahnya, seperti ada yang disembunyikan. Aku paham betul jika dia menyembunyikan sesuatu, karena dia sudah bekerja di rumah kami selama 7 tahun sebelum aku melahirkan Damar. Oh, ya sudah, ayo masuk, sudah malam, kataku tanpa bertanya lebih lanjut. Iya Bu, jawabnya. Kami pun segera masuk ke dalam rumah. Mbak Sumi kemudian mengunci pintu pagar dan ikut masuk mengikuti kami. Malam itu, Damar tidur bersama kami. Aku sengaja menyuruhnya agar tidur di kamarku. Tapi entah mengapa, ada rasa khawatir. Jika Damar tidur sendiri di kamarnya, ada rasa takut yang datang tiba-tiba datang menyelinap di hatiku. Aku takut terjadi sesuatu dengan Damar malam itu. Jika dia tidak tidur bersama kami, sebelum masuk ke dalam kamar, kulihat Mbak Sumi berdiri lama di depan televisi, sambil melihat ke arah kursi makan. Entah apa yang sedang dilihatnya. Seakan ragu, dia kemudian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Mbak Sumi? Tidak seperti biasanya, dia bersikap agak aneh malam itu. Apa dia melihat sesuatu? Atau dia juga melihat makhluk berambut panjang menyeramkan, seperti yang kulihat selama ini? Gumamku. Mbak, tolong panggilkan Bik Naya. Minta tolong suruh ke sini, pintaku. Minggu pagi, setelah Mbak Sumi menyelesaikan pekerjaan, aku memintanya untuk memanggil tukang urut langgananku. Iya Bu, baik, jawabnya. Mbak Sumi lalu mengendarai motor dan pergi ke rumah Bi Inah. Setengah jam kemudian, aku mendengar suara motor masuk ke halaman rumah. Mbak Sumi yang datang. Dia tidak bersama Bi Inah, tapi dengan perempuan yang seumur dengan Bi Inah. Bu, Bi Inahnya sedang sibuk, dia nggak bisa datang,
ini Bik Murni bisa urut juga seperti Bik Nah. Saya diberitahu Bik Nah tentang Bik Murni tadi," kata Mbak Sumi menjelaskan. "Oh iya, gak apa-apa Mbak. Kenalkan, saya Lucy Bik," kataku sambil mengulurkan tangan ke Bik Murni. Bik Murni menyambut uluran tanganku sambil tersenyum. Mbak Sumi segera berlalu ke belakang setelah memperkenalkan Bik Murni kepadaku. "Bik Murni tinggal di mana?" tanyaku sambil mempersilahkan duduk. "Rumah Bibi jarak 3 rumah dari sini, Neng," jawabnya. "Wah, malah tetangga dekat. Asli orang sini, Bik. Kalau tahu begitu, tadi Mbak Sumi saya suruh langsung saja ke rumah Bik Murni," suruhku. "Iya, Neng. Dari lahir Bibi sudah tinggal di sini," jawabnya. Tak lama berselang, Mbak Sumi datang membawa secangkir teh dan sepiring gorengan. "Silahkan diminum, Bik," Mbak Sumi mempersilahkan. "Iya, Neng. Terima kasih." Setelah minum teh dan mencicipi gorengan, aku mengajak Bik Murni masuk ke dalam kamar untuk mulai mengurut badanku. "Neng sudah lama tinggal di rumah ini?" tanya Bik Murni di sela-sela dia mengurut. Sekitar 1 minggu. Apa Bik Murni tahu tentang pemilik rumah ini?" tanyaku lagi. "Iya, tahu Neng. Namanya juga sama tetangga," jawabnya. "Oh iya, saya lupa Bik," kataku sambil tertawa kecil. "Jadi Bik Murni kenal dengan pemilik rumah ini?" tanyaku. "Dulu pemilik rumah ini bernama Pak Abbas. Sebelum dibeli oleh Pak Edi, dia dan istrinya berdagang emas di pasar. Mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, Neng. Semuanya sudah kuliah. Ibu Pak Abbas juga tinggal bersama mereka. Keluarga Pak Abbas jarang bergaul dengan tetangga, mungkin karena kesibukan mereka. Pak Abbas dan istrinya setiap hari pergi ke pasar untuk berdagang. Dari pagi buta mereka sudah berangkat, karena toko emas mereka berada di luar kota. Begitu juga dengan kedua anak gadisnya. Mereka juga kuliah di luar kota. Yang tinggal di rumah hanya ibunya Pak Abbas dan seorang asisten rumah tangga bernama Ijah." "Bik Murni pernah main ke rumah Pak Abbas?" tanyaku. "Iya, pernah. Beberapa kali Bibi dipanggil Ijah untuk memijit Bu Asih, istri Pak Abbas. Tapi ya nggak pernah ngobrol banyak sih, karena setiap kali Bibi pijit, Bu Asih pasti tertidur. Sampai Bibi pulang dia nggak tahu. Mungkin karena terlalu capek dan ngantuk." Hanya itu kata yang keluar dari mulutku menanggapi cerita Bik Murni. "Bibi suka juga mampir kalau baru pulang dari kebun. Ada Ijah di depan rumah, ngobrol sambil istirahat sebentar," ucap Bik Murni. "Lalu kenapa rumah ini dijual, Bi? Apa Bibi tahu?" tanyaku. "Suatu hari terdengar keributan di rumah ini. Para tetangga yang mendengarnya segera berdatangan, Neng, ingin melihat apa yang telah terjadi. Ternyata